Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada anak, Sekolah Alam Bukit Hijau Medan mendidik murid-murid mereka melalui program wirausaha yang mereka namai Otaku 3 atau Ayo ke Pasar. Selain belajar tata cara berniaga dan berinteraksi dengan banyak orang, program ini diharapkan dapat membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang mandiri. Ada yang mau jadi koki, ada yang jadi tukang salon, ya ada yang mau jadi penyanyi. Itu kan sepertinya industri kreatif seperti yang didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Nah, itu cita-cita mereka. Jadi jadi koki itu kan berarti ada produk nanti yang mereka buat. Jadi dari kecil mereka sudah dididik bagaimana mereka bisa menjualkan produknya, dari menghasilkan sampai menjual produknya. Jadi harapannya mereka besar ya malah mereka yang menciptakan lapangan kerja. Menanamkan jiwa wirausaha pada anak harus dilakukan sejak dini. Ini penting untuk menumbuhkan karakter kreatif dan mandiri pada anak yang akan bermanfaat bagi masa depan mereka. Itulah mengapa Sekolah Alam Bukit Hijau yang berada di Medan Tuntungan membuat program entrepreneurship bagi anak-anak didik mereka yang duduk di kelas TK dan SD. Dalam bahasa Karo, program ini bernama Otaku 3 atau Ayo ke Pasar. Sekali dalam sebulan, anak-anak, para orang tua, dan masyarakat sekitar berkumpul di halaman Sekolah Alam Bukit Hijau untuk melaksanakan Otaku 3. Dengan bimbingan dari guru dan orang tua, para murid kelas 1 hingga 4 SD mengelola produk yang akan mereka jual, mulai dari membuat produk, mempromosikan dan menjualnya. Ada beragam produk yang mereka jajakan mulai dari cemilan, minuman sehat dari buah-buahan, dan alat tulis. Makanya kita buat sistem pembelajaran di sini gimana anak-anak belajar, tapi mereka belajar secara sadar, bukan belajar hanya berdasarkan hafalan, apa yang disajikan buku dan apa yang disajikan oleh guru. Tidak hanya seperti itu, tapi mereka berpikir kritis. Nah, jadi yang paling kita kuatkan di sini bagaimana supaya anak-anak itu memiliki karakter yang kuat, kemandirian, kemudian jiwa nasionalismenya tinggi, religiusnya tinggi, kemudian dia juga memiliki kesadaran akan rasa persatuan. Gini kan mereka seperti ini misalnya berjualan es lilin keliling. Karena berat tempatnya mereka berdua jualannya seperti itu. Otaku 3 menjadi kegiatan yang begitu dinanti oleh anak-anak didik. Salah satunya ialah Kinaria Ginting atau yang akrab disapa Naya. Bersama sang ibu, Lestariana Pinem, Naya berjualan mie sop yang mereka buat bersama-sama di rumah. Lestariana mengaku kegiatan ini membangkitkan semangat dan passion Naya dalam dunia entrepreneurship. Bulan sebelum kita atau 2 minggu sebelum sudah ada pemberitahuan dan mereka sangat excited sekali. Mereka berdua, saya punya 2 anak, mereka sangat mendukung sekali dan ingin sekali melakukannya seperti itu. Anak-anak langsung terjun lapangan, bagaimana cara berwirausaha, mungkin kata-kata berwirausaha buat mereka nggak begitu familiar gitu, tapi langsung diterapkan seperti ya. Mereka hanya tahu bagaimana tukar uang, bagaimana nilai uang gitu, seperti itu. Di sini kita bisa mengharapkan anak-anak itu terlatih untuk bisa menumbuhkan beberapa sifat positif yang kita harapkan ada pada mereka, mulai dari kewirausahaan, bagaimana mereka berinteraksi satu dan yang lain, baik itu berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan apa yang dia inginkan, dengan pihak lain, dalam konteks ini masyarakat yang pihak pembeli kalau dalam acara kita seperti ini, demikian seperti itu. Lewat wirausaha, kelak diharapkan anak-anak dapat mandiri secara ekonomi. Ini bisa dimulai dengan pendidikan yang baik agar anak-anak mampu menjadi pemimpin masa depan. Sekolah perlu menerapkan konsep merdeka belajar, di mana anak diberikan kemerdekaan,
kebebasan untuk mengeksplor diri dan belajar hal yang sesuai dengan potensinya. Perjuangan berat Wilda Wakari selama 8 tahun dalam mendampingi para PSK dari satu tempat ke tempat yang lain akhirnya dapat sedikit lebih ringan. Dengan bantuan dana dari umat gereja internasional atau International Church, kini Wilda telah mendirikan rumah singgah bagi para PSK yang berniat untuk kembali ke jalan yang benar. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Sekarang usiaku 25 tahun. Lumayan lama sih, dari tahun 2012 aku udah berkecimpung di dunia malam. Sebelumnya aku bawa anakku ke dunia malam. Dari situlah Kak Wilda marah sama aku karena anak-anakku bawa ke dunia malam. Aku nunggu giliran untuk dapat giliran, maaf cakapnya, bersama laki-laki gitu kan. Nanti anakku dijagakan sama kawan-kawan sesama bekerja malam. Dari situlah aku jumpa Kak Wilda, ditarik Kak Wilda aku. Kak Wilda sabar ngadapi aku walaupun aku bandel. Hijau adalah satu dari 200 pekerja seks komersial yang mendapatkan dampingan dari Lembaga Perkumpulan Perempuan Peduli Medan atau P3M yang telah ada sejak tahun 2012. Perkumpulan yang didirikan oleh Wilda Wakari, mantan pekerja seks komersial ini, rutin mengajak para pekerja untuk meninggalkan profesinya dan kembali ke jalan yang benar. Dalam programnya, P3M mendorong para PSK untuk dapat mandiri dengan berbagai pelatihan keterampilan seperti memasak dan tata rias. Meski telah ada sejak tahun 2001, namun baru di tahun 2020 ini P3M membuka rumah singgah bagi para pekerja seks komersial yang ingin bertobat. Sebelumnya, aktivitas pembinaan yang dilakukan Wilda masih terbatas dengan mengunjungi satu persatu para PSK. Namun, kini dengan bantuan dana dari umat gereja internasional atau International Church, Wilda dapat memusatkan program pembinaannya di satu tempat. P3M House ini fungsinya sebagai kantor dan rumah singgah sementara. Nah, di rumah singgah ini mereka bisa tinggal, tetapi bukan tinggal cuman makan tidur, tapi mereka akan dicarikan pekerjaan sesuai minat dan bakat. Yang kedua, fungsi shelter juga rumah singgah adalah mereka bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di P3M. Nah, salah satunya adalah kita kan akan jual cookies, kue-kue Lebaran, kue-kue tahun baru, ada jual makanan masakan Manado rencananya, dan juga akan ada salon di sini. Jadi mereka juga bisa bekerja di kegiatan-kegiatan yang ada di shelter P3M. Saat ini sudah ada sekitar 14 relawan yang tergabung di dalam P3M ini. Arta Uli Seregar adalah salah satu relawan yang telah mengikuti perkumpulan ini sejak tahun 2016. Menurutnya, setiap PSK pasti memiliki keinginan untuk keluar dari dunia kelam prostitusi. Namun mereka membutuhkan keberanian dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, kita itu punya mimpi kayak mau ngajak kakak-kakak di tempat prostitusi supaya mereka mau berhenti dari pekerjaannya. Tapi kendalanya selalu kayak lapangan pekerjaan kami. Kalaupun mereka berhenti, mereka mau tinggal di mana, dan mereka itu kan memang tidak diterima di mana-mana gitu. Jadi kami punya kerinduan, terutama Kak Wilda. Ada kan kita punya rumah singgah atau shelter, kita akan bisa bikin banyak hal di situ. Pandanganku, aku untuk pertama kali jumpa sama Kak Wilda, aku ucapan terima kasih sama Kak Wilda udah menolong aku. Dari rumah singgah ini aku udah tertolong kali.
ya tertolong sedikit untuk anak-anakku, ada tempat tinggalku. Sekarang ini aku baru aku tahu memang Kak Wilda bimbing aku betul-betul. Pengalaman batin Wilda yang bergulat dengan pengalaman kelam di masa lalu membuatnya terus menguatkan tekad untuk menuntun para PSK agar kembali ke jalan yang benar. Semoga keberadaan rumah singgah bagi para kupu-kupu malam ini dapat memudahkan setiap langkah perjuangan Wilda. Menjadi seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan membuat Ridaini Simatupang merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk menghidupkan dunia literasi di daerahnya. Ia pun mendirikan taman bacaan masyarakat yang bernama Rida dan dalam programnya juga mengajak anak-anak untuk melek literasi budaya dengan mengajari mereka tarian tradisional Asahan. Menjadi seorang pustakawan bagi Ridaini Simatupang bukan hanya sekedar bertugas di kantor saja. Namun, bagi pustakawan yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan ini, juga merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk meningkatkan literasi masyarakat di daerahnya yang masih rendah. Karenanya, ia mendirikan Taman Bacaan Masyarakat bernama TBM Rida. Awalnya, Rida memakai sebagian ruang tamu rumahnya yang berlokasi di kisaran timur untuk dijadikan taman baca masyarakat. Lambat laun, ia menambahkan sebuah ruangan khusus. Awalnya memang TBM ini menggunakan rumah sendiri ya, di ruangan tamu ya Bu ya. Di ruang tamu? Iya, di ruangan tamu. Kalau kita bilang kerepotan sih enggak, karena saya sendiri juga memang suka dengan anak-anak dan saya memang juga suka dengan membaca gitu ya. Jadi kalau dibilang repot sih enggak, kita yang mengkondisikan waktu kita yang tahu waktu kita. Jadi kegiatan di TBM ini ya, banyak sekali yang kami lakukan di TBM ini ya. Seperti membaca gratis, meminjam buku gratis, kemudian memberikan pelatihan nari kepada anak-anak secara gratis. Rida juga mengajak anak-anak untuk melek literasi budaya. Caranya adalah dengan mengajari mereka berlatih menari tarian gubang, tarian tradisional Asahan. Selain menari, Rida dan tim juga mengajari anak-anak berlatih silat walet putih yang merupakan seni bela diri khas Asahan. Kegiatan ini bukan saja mengasah kemampuan mereka dalam menjaga budaya, namun juga dapat menghindari mereka dari kegiatan negatif. Tidak berhenti sampai di situ saja, setiap hari Minggu Rida dan tim rutin mengadakan kegiatan bernama Ojek Baca. Bersama suami dan para relawan, Rida mengunjungi satu desa dan membawa puluhan buku untuk anak-anak yang tinggal di kawasan pelosok. Kehadiran Rida selalu mendapat sambutan antusias anak-anak. Pada kesempatan ini, setiap anak dapat membaca aneka buku yang sudah disediakan. Selain membaca buku, Rida juga membacakan dongeng kepada anak-anak. Kalau ojek baca ini kita yang mendatangi masyarakat desa, kita yang datang ke sana mengendarai sepeda motor, membawa buku, buka lapak. Nah, di situ kita buat kegiatan. Buat kegiatan di situ membaca gratis ya kan. Kemudian kita juga nanti di situ buat kegiatan games, dongeng gitulah, yang berkaitan dengan literasi lah. Majunya suatu negara dapat ditandai dengan tingginya tingkat literasi masyarakatnya. Maka sebagai seorang pustakawan, Rida menjadi penggerak agar masyarakat Indonesia kian terdidik dan memiliki wawasan yang luas, sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju.
Anak muda merupakan tonggak perubahan suatu bangsa. Karenanya anak muda harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok anak muda di Medan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli atau APP Sumatera Utara. Sejak tahun 2014, mereka telah banyak melakukan kegiatan sosial untuk membangun negeri. Kiprah mereka selengkapnya kami sajikan dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Kita ingin jadi wadah. Jadi APP ini bukan organisasi kepedulian yang ingin menunjukkan kepedulian, tapi kita di sini ingin jadi anak-anak muda yang berdampak. Jadi semakin banyak orang-orang yang bergerak. Medan ini butuh anak-anak muda itu gitu kan. Jadi kita tumbuhkan nilai itu. Berdiri pada Desember 2012, Aliansi Pemuda Peduli diinisiasi oleh seorang pemuda asal Medan bernama Nanda Rusmana. Berawal dari meletusnya Gunung Sinabung pada tahun 2014, Nanda yang pada saat itu masih duduk di bangku kuliah, merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat yang terdampak erupsi. Sejak saat itu, Nanda bertekad untuk menularkan semangat berbagi pada generasi muda lainnya. Ada desa namanya Desa Guang Pinto, itu yang mayoritas Muslim. Akhirnya saya numpang di situ. Jadi selama 3 bulan itu saya ngajar ngaji di sana untuk anak-anak yang Muslim gitu kan. Baru saya pulang ini, karena itulah dipanggil ke kampus ada bermasalah kan. Saya ceritakan kegiatan saya, banyak orang-orang yang minat. Yuk bang, lagi ikut saya ikut gitu kan. Nah, ya udah terpikirkan ya udah yang waktu itu yang ikut itu bukan dari pribadi aja, ada yang perwakilan organisasi, ada yang perwakilan komunitas, ada yang lainnya gitu kan. Makanya terakhirnya kami sebut ini sebuah aliansi Pemuda Peduli. Baru-baru ini, sejumlah relawan Aliansi Pemuda Peduli melakukan sebuah kegiatan bernama Gemiber atau Gerakan Gemar Bersih-Bersih di kawasan pinggiran Sungai Deli, tepatnya di lingkungan 5 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Mereka bergotong royong membersihkan sampah mulai dari pinggiran Sungai Deli, pemukiman hingga mengajak anak-anak dan warga sekitar untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan mereka. Seperti ini, hari ini kita bersihin sampah, ya memang pasti bisa kotor lagi gitu. Setidaknya ini kita pertama membangun kepedulian dulu dari si relawannya. Baru nanti ke depannya kita akan mungkin sampai biasa per program ini bisa 6 kali kunjungan. Di kunjungan pertama itu kita sendiri, nanti kedua kan ini mereka udah mulai tahu nih sama APP. Nah, kita baru ngajak pemuda-pemuda setempat untuk semakin banyak orang-orang yang mau ikut gerakan sosial, ikut kerelawanan. Gemiber sendiri merupakan satu dari sejumlah program yang mereka lakukan secara rutin. Generasi ke-6 dari Aliansi Pemuda Peduli yang memiliki 110 orang relawan ini memiliki 3 program utama, diantaranya program Desa Mandiri, Grebek Lansia, dan beasiswa pendidikan untuk anak-anak putus sekolah. Karena APP sendiri kita ada 3 gerakan utama. Pertama itu Desa Mandiri. Desa Mandiri itu ini lagi kita kembangkan di daerah Paluh Nagah kalau nggak salah. Paluh Nagah itu mungkin bulan 4 baru mulai jalan. Kita ada juga program utama kita namanya Grebek Lansia. Setelah kami survei banyak orang tua yang lansia yang hidup sebatang kara, yang masih belum tersentuh sama pemerintah. Kami menghibur mereka, kami menunjukkan, ya oke, anak-anak kamu belum ada, tapi di sini ada anak-anak lain yang mungkin bukan anak kandung kamu, tapi peduli sama kamu, sayang sama kamu gitu. Nah, yang ketiga ini baru program tahun ini. Ini kembangan dari CEO baru kita, Bang Edi Yanto. Nah, jadi kita sekarang udah ada 2 target itu. Kita mau program beasiswa anak-anak yang kurang mampu, tapi yang udah nggak sekolah. Jadi paket C sistemnya. Semua program ini dijalankan secara mandiri oleh para relawan. Mereka berharap langkah kecil yang mereka lakukan ini dapat memberikan dampak yang mampu menggerakkan orang lain untuk berbuat bagi masyarakat dan lingkungan. Kehadiran relawan Aliansi Pemuda Peduli di lingkungan 5 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Maimun mendapat apresiasi dari Beni Pardede yang merupakan pemuda setempat. Memiliki kesamaan visi, Beni juga turut mengampanyekan kebersihan lingkungan
di tempat ia tinggal sejak 1 tahun belakangan. Ayah 2 anak yang berprofesi sebagai juru parkir dan pekerja serabutan ini secara sukarela membuat sebuah taman yang bersih dan asri sebagai arena bermain dan belajar bagi anak-anak sekitar. Bagus. Yang namanya mereka itu kan ya bentuk kepedulian juga sama masyarakat kan gitu kan. Ya kita sebagai warga sini kalau untuk yang positif kita pun dukung. Nah, apalagi yang namanya gotong royong itu kan suatu sport yang paling bagus itu untuk wilayah kampung kan gitu. Bahasanya ya kita ambil sikap ya bersih itu kan adalah sebagian daripada iman. Aksi Beni dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di aliran Sungai Deli yang melintasi pemukimannya, juga mendapatkan apresiasi dari komunitas peduli Sungai Deli yang bernama Go River. Hal ini kian memotivasi Beni untuk terus berbuat bagi lingkungan sekitarnya. Suatu negara akan terus berkembang ke arah yang lebih baik jika generasi muda dapat memainkan peranan mereka sebagai motor penggerak sekaligus harapan bangsa. Semoga semangat para relawan Aliansi Pemuda Peduli dapat terus bergelora dan menginspirasi para generasi muda lainnya untuk berbuat kebaikan kepada sesama dan lingkungan. Pemirsa, Ingat Sejarah kali ini membahas tentang Masjid Raya Sultan Ahmad Syah. Masjid yang sudah berusia sekitar 1 abad ini digagas oleh Sultan Ahmad Syah yang merupakan Sultan Asahan ke-9. Ingat Sejarah ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Bingkai Sumatera. Saya Agnes Nambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Masjid Raya Sultan Ahmad Syah merupakan bangunan masjid bersejarah yang terletak di Jalan Masjid, Kota Tanjung Balai. Masjid ini mulai dibangun tahun 1884 dan selesai pada tahun 1886. Penggagas bangunannya adalah Sultan Ahmad Syah, bergelar marhum Maharaja Indra Sakti, yang memerintah Kesultanan Asahan mulai tahun 1854 hingga 1888. Ciri utama dari masjid ini adalah bangunan Melayu. Terlihat dari pinggir atapnya yang terdapat ciri khas bangunan Melayu, yaitu ukiran pucuk rebung. Keunikan Masjid Raya Sultan Ahmad Syah ini adalah tidak terdapat pilar di bagian dalam masjid, yang bermakna Allah tidak memerlukan penyangga untuk berdiri.